Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya perkenalkan, nama saya Pak Turai, guru SMA Swasta Pancasila Sintang, berasal dari Kota Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya sudah melaksanakan pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu AKM. Adapun beberapa yang saya lakukan adalah saat ini untuk melaksanakan pengimbasan. Pengimbasan itu saya laksanakan kepada teman-teman sekantor saya. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya akan berbagi informasi tentang program Guru Belajar Sri AKM. Pada program Guru Belajar Sri AKM dirancang dalam 2 tahapan. Tahapan pertama yaitu Bapak Ibu melaksanakan BIMTEK atau bimbingan teknis. Bapak Ibu akan dibekali dari pengetahuan, latar belakang, tujuan umum, kebijakan, sampai alur program Guru Belajar Sri Asesmen Kompetisi Minimum atau biasa kita kenal dengan AKM. Kemudian tahapan kedua, Bapak Ibu akan melakukan pengimbasan. Pengimbasan ini diharapkan menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak, mendampingi guru lain pada satuan pendidikan sebagai peserta untuk mengikuti program Guru Belajar Sri Asesmen Kompetisi Minimum. Baik, kemudian yang berikutnya, peserta semua guru SD, SMP, SMA, atau SMK, kemudian kepala sekolah, pengawas, serta peserta yang telah memiliki akun SIM PKB. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada pendaftarannya yang sekarang yang tersisa itu yaitu gelombang ada 3 angkatan yang bisa diikuti pada saat ini. Gelombang angkatan ke-9, angkatan ke-10, dan angkatan terakhir yaitu angkatan ke-11 untuk saat ini ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu supaya untuk bisa mengikuti. Misalnya angkatan ke-9 itu pada tanggal 13 sampai 17 Februari 2021. Kemudian angkatan ke-10 tanggal 18 sampai tanggal 22 Februari 2021. Ini yang terbaru ya dari kementerian sumbernya. Kemudian angkatan ke-11 yaitu tanggal 23 sampai 27 Februari. Meskipun pada waktu sebelumnya itu tanggal 20 sampai tanggal 24, tapi yang terbaru dari kementerian itu tanggal 23 sampai 27 Februari. Nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat jadwal kegiatannya ketika kita mendaftar itu. Kita bisa masuk ke 3 gelombang itu. Mau pilih gelombang ke-9, 10, dan ke-11. Ini sisa yang bisa Bapak Ibu ikuti. Kemudian untuk tahap yang kedua tadi, pengimbasan, itu semua angkatan ya. Itu sampai dari tanggal 9 Januari sampai tanggal 27 Februari 2021. Oke. Kemudian Bapak Ibu, untuk mendaftarnya saya akan bagi link di deskripsi video ini. Silakan Bapak Ibu klik link tersebut, atau Bapak Ibu bisa langsung login dengan menggunakan akun SIM PKB Bapak Ibu. Nah, contoh program gambarnya seperti ini. Program Guru Belajar
Bapak Ibu masuk menggunakan nomor UKG, kemudian masuk menggunakan password Bapak Ibu masing-masing. Nah, setelah mendaftar, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu bisa memilih program. Pada pemilihan tadi, pada yang kita pilih itu adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM. Setelah Bapak Ibu memilih itu, sudah diklik menu, kemudian Bapak Ibu klik menu mendaftar. Jadi klik menu daftar. Kemudian setelah mendaftar, silakan Bapak Ibu pilih jadwal pelaksanaan berdasarkan waktu luang Anda, lalu klik menu daftar. Sesuaikan tadi tanggal-tanggal, ini masih 3 angkatan yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru untuk saat ini. Ini contoh dari, saya ambil contoh angkatan pertama, nanti ini tertulis di situ angkatan ke-9, 10 dan angkatan ke-11. Kemudian Bapak Ibu bisa notifikasi apakah Anda yakin memilih kegiatan ini BMT Guru Belajar adalah seri asesmen kompetisi minimum. Jika Anda bersedia meluangkan waktu, silakan pilih ya. Tentu jawabannya iya. Ini adalah jawaban persetujuan. Oke. Kemudian contoh seperti ini contoh untuk BMT Guru Belajar seri asesmen kompetisi minimum SMP. Tapi kalau Bapak Ibu guru SMA, SD dan lain sebagainya, Bapak Ibu tinggal klik. Kemudian Bapak Ibu sudah terdaftar dan selamat, Anda sudah terdaftar. Kemudian tinggal menunggu waktu kapan Bapak Ibu masuk kembali sesuai dengan jadwal itu. Demikian informasi singkat tentang tahapan dan cara mendaftar guru belajar seri asesmen kompetisi minimum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya menindaklanjuti sebenarnya. Ini pelatihan mungkin yang keempat atau kelima kalinya sebenarnya. Caranya adalah Bapak Ibu guru tentunya semuanya punya dari awal adalah SIM PKB, itu untuk mengecek ketika ada pelatihan dan lain sebagainya dari situ semua. Itu pelatihan dari kementerian. Kemudian yang saat ini yang terbaru adalah pelatihan untuk guru penggerak. Tetapi itu lumayan karena kita harus melaksanakan atau pelatihan itu adalah keluar. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa yang AKM itu sebenarnya, ya, jujur saya itu gelombang ketiga itu sudah daftar, tetapi tidak lulus, ya, tidak lulus. Kenapa? Karena saya tidak menyelesaikan, ya. Kemudian saya coba lagi, ternyata gelombang keempat masih bisa. Nah, saya masuk ke gelombang keempat, ya, saya kena merasa tadi saya kok tidak bisa lulus, yang lain kok bisa lulus, ya. Saya berusaha, kemudian dimotivasi oleh Bu Rita juga dan Bu Tri dan sebagainya, mereka bisa kok saya nggak bisa. Nah, saya membuat punya visi itu adalah untuk menyelesaikan pelatihan itu, ya. Ada beberapa konsep. Yang pertama memang kita meluangkan waktu yang banyak, ya, meluangkan waktu yang banyak, tetapi bertahap. Ya, karena kita harus mempelajari semua dari bagian-bagian itu kurang lebih sampai 32 jam. Ya, 32 jam, tapi hitungannya tidak terus-menerus. Kapan saja bisa berlanjut, batasnya adalah 3 hari. Ya, itu yang bagian AKM-nya. Nah, ketika pelatihan tersebut, Bapak Ibu guru sebenarnya atau teman-teman ini, ya, banyak hal yang perlu kita ketahui di situ. Sampai pada mengenal siswa, ya, siswa yang akan kita ajar atau yang akan kita tentukan untuk pembuatan soalnya, sampai pertama teorinya, setelah itu berpraktek membuat soal. Membuat soal kita biasanya adalah menggunakan bisa langsung diisi di situ, tapi kadang-kadang gagal. Jadi kita harus punya
dari saya yakin Bapak Ibu guru itu sudah paham menggunakan Drive. Jadi kita buat soal di situ, baru linknya kita masukkan ke tugas itu. Karena kalau langsung di situ biasanya gagal. Nah, ketentuan di situ adalah nilai yang bisa mereka terima dianggap sukses dan menjadi presentasi itu biasanya di atas 70. Di atas 70. Itu yang bagian dari AKM tadi. Kemudian, saya juga berharap nanti Bapak Ibu ya untuk gelombang dan tahap-tahap berikutnya bisa ikut ya. Kami sedang menyelesaikan imbasan, berarti imbasan itu kan ke teman-teman yang lain. Jadi supaya bisa mengikuti itu, karena ini akan berjalan terus, saya yakin. Meskipun misalnya Pak Menterinya nanti bukan yang ini, tapi tetap kebijakan ini akan berjalan, karena nanti diimbas dari guru kemudian ke siswa. Banyak hal sebenarnya untuk pelatihan-pelatihan ini ya, lebih pengalaman, lebih itu mari kita ikuti kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Mungkin ada banyak hal yang tidak bisa kita ikuti, tetapi ini adalah sangat baik dan menjadi pengalaman-pengalaman yang akan bermanfaat bagi kita, terutama bagi saya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, salam alaikum. Alaikum salam.